Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin ahibaillah, sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada khatib khususnya dan seluruh jamaah masjid yang mulia al-ihtiyat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqomah senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Senantiasa banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah mengkufurinya. Senantiasa banyak mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap orang pasti menginginkan keuntungan di muka bumi ini. Dan setiap orang pasti berusaha atau menghindari kerugian, setidaknya kerugian yang bersifat moral. Apa itu keuntungan dan apa itu kerugian? Ada yang menganggap keuntungan itu ketika jabatannya naik, ketika pangkatnya semakin tinggi, ketika mungkin hartanya semakin berlipat, ketika mungkin sawah ladangnya semakin lebar dan sebagainya. Ada yang mengukur parameter keuntungan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahkan beliau bersumpah di dalam Quran surah Al-Asr, di sana disebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Jadi wanya ini wawu qasam. Sampai Allah mempertaruhkan dirinya, bersumpah dirinya menggunakan asar, waktu asar ini. Inna juga disebut dengan huruf taukid. Artinya pasti. Banyak manusia pasti. Lanya juga lam taukid. Benar-benar. Pasti benar-benar dalam keadaan kerugian, kata Allah. Kita yakin, kita enggak ingin mendapatkan julukan manusia yang rugi menjalani hidup ini. Dia punya pangkat tapi rugi, dia punya pekerjaan tapi rugi, dia punya penghasilan tapi rugi, dia jadi direktur juga rugi. Jadi seorang ayah dia rugi, kerja di perusahaan bisa jadi dia rugi. Dan ini suatu yang tidak kita inginkan. Punya tanah lebar rugi, punya kendaraan rugi dan sebagainya. Punya rumah yang megah rugi. Pasti ini suatu yang kita pengen hindari. Tapi ini tidak sampai di sini. Ini belum titik masalah hadirin rahimakumullah. Siapa kira-kira orang-orang yang tidak rugi? Ternyata di sana ada istisna namanya, pengecualian. Siapa orang-orang yang tidak rugi? Di dalam ayat tersebut disambung dengan ayat ilal ladzina amanu. Orang-orang yang tidak rugi adalah mereka yang
dalam hatinya, dalam hidupnya ada iman. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alangkah beruntungnya ketika seorang punya jabatan dan orang itu beriman. Alangkah indahnya ketika dia seorang hartawan, dia juga orangnya beriman. Pasti akan digunakan hartanya dalam rangka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya jabatan, pasti dia tidak akan menyelewengkan jabatan itu untuk mengeruk keuntungan sendiri dengan menghalalkan segala macam cara, tidak. Maka alangkah ruginya kalau punya jabatan dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah. Alangkah ruginya punya harta ketika dipegang oleh orang-orang yang jauh daripada keimanan. Sehingga pertama kata Allah, orang-orang yang tidak rugi dalam hidupnya adalah orang-orang yang punya iman. Nah, iman di sini ternyata tidak cukup. Ilal ladzina amanu. Karena iman itu seperti generator, seperti power, dan itu harus menghasilkan energi. Energi dari keimanan itu ialah ayat itu disambung. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, dibuktikan dengan amal-amal yang Allah cintai. Dia tidak bisa mengatakan meskipun saya nggak sholat iman saya kuat. Ini jelas sesat seperti ini. Meskipun saya bakhil iman saya tetap kuat. Ini sesat, ucapan sesat. Meskipun tidak menutup aurat iman saya kuat. Meskipun saya tidak pernah memakmurkan masjid, tidak pernah ke masjid, iman saya kuat. Ini bukan bukti daripada iman. Itu bukan amal soleh, tapi amalus sayyiat. Dia jadi amal-amal yang buruk. Jadi dibuktikan, Allah pengen lihat kamu mengatakan kamu beriman. Dan ini selalu bergandengan ayat ini, berpuluh-puluh ayat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan juga dengan amal soleh. Iman bapak ini bagus banget, kenapa? Dermawannya luar biasa. Iman bapak ini bagus, kenapa? Masya Allah, senantiasa sholat tepat waktu. Iman orang ini bagus, kenapa? Senantiasa berjamaah ke masjid. Iman bapak ini bagus banget, kenapa? Selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman tadi harus dibuktikan dengan amal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ternyata amal soleh pun ini belum sempurna kata Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Juga senantiasa menasihati dalam hak, kebenaran. Bukan menasihati dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, mengajak dalam perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Berusaha untuk menasihati. Dan itu kita butuhkan dalam keluarga kita. Anak kita mungkin melenceng, tidak mengerjakan sholat. Ya kita sebagai orang tua mengingatkan anak kita agar sholat. Karena mereka juga menjadi tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin rumah tangga, baik bagi istri dan anak-anaknya, diingatkan. Anaknya sudah balighah, sudah usianya, belum menutup aurat, diingatkan oleh orang tuanya. Karena tugas itu adalah kita semuanya sebagai orang tua. Jadi selalu terus menasihati dalam hak kebenaran. Dan bukan hanya ustadz yang menasihati, kita juga perlu nasihat. Dan terkadang saya juga mendengarkan tausiah dari penceramah yang lain, karena yakin tidak ada manusia yang jalannya kadang lurus terus. Terkadang dia khilaf, terkadang dia berbuat dosa, terkadang dia melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus ada yang mengingatkan. Bukankah ini bagian daripada orang-orang yang tidak rugi? Pertama tadi beriman kepada Allah, kedua dibuktikan dengan amal soleh, ketiga adalah menasihati dengan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terus menasihati dalam kesabaran. Karena kita yakin terkadang satu kali nasihat kadang belum mempan. Kita nasihatin anak kita satu kali, kadang belum mau tuh berbakti kepada orang tuanya. Belum mau dia melaksanakan sholat, bahkan bangun kesiangan. Perilaku buruk lainnya kadang begitu mudah dikerjakan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Terus kita doakan. Mungkin kita bangun malam, kita tahajud, kita hadiahkan Fatihah anak kita yang masih di bangku sekolah dan sebagainya. Kalau mungkin anak kita jauh ke perantauan, entah bekerja atau tolabul ilmu, kita juga berdoa kepada Allah, kita titipkan bahwa itu adalah amanah dari Allah. Kutitipkan anakku kepadamu ya Allah, tolong jaga, perbaiki akhlaknya. Bukankah Allah senang ketika melihat seorang hamba itu dia merengek-rengek, tapi merengek-rengeknya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi solusi dalam hidup ini, sang pembuka jalan setiap kesulitan, sang pemberi rizki kadang yang tidak terduga. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, agar kita tidak tergolong orang-orang yang rugi, pertama tadi adalah iman harus ada dalam diri kita. Dan iman itu yang kedua dibuktikan dengan amal soleh. Meskipun zaman mungkin susah, tapi akidah tidak boleh goyah. Meskipun mungkin keadaan dunia ini sepertinya seperti ini, tapi kesulitan ini jangan sampai membuat kita semakin jauh daripada Allah. Justru ketika kita semakin jauh daripada Allah, mencari solusi yang di luar Allah syariatkan, disitulah mungkin peluang setan akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah iman, yang kedua adalah amal soleh, ketiga teruslah kita menasihati dengan kebenaran, dan yang keempat adalah kita menasihati dalam kesabaran. Artinya sabar ya harus karena benar, benar juga harus karena sabar. Jangan sampai sabar kita tapi tidak benar. Anak kita tidak sekolah, tidak sholat, ya, melawan orang tua, berbuat maksiat, dia bersabar saja, pasrah saja, tidak mau berdoa, tidak mengingatkan, dan ini juga kesalahan sebagai orang tua. Oleh karena itu teruslah tanpa pernah kita putus asa untuk terus menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة